Ini sistem pertanyaannya via via chat atau via apa nih? Bisa ngomong nggak apa-apa. Oh, langsung ngomong aja. Iya. Nah, ini nama saya Fadil Muharram. NIM-nya 171031137. Ini kan tentang transformator oil kan ya? Iya. Ini tuh nano TiO2-nya itu ditambahkan apa emang udah ada dapung sebelumnya? Oh, ini mah ditambahin. Awalnya Tambahkan. minyak. Awalnya itu cuma pure oil doang, kan? Ya. Awalnya cuma pure oil doang. Habis itu karena ini sebagai istilahnya buat peningkatan sifat thermal dan perbedaan panasnya, maka di istilahnya kan tadi ada kata-kata dispersi partikel nano TiO2 gitu. Fungsinya itu untuk menurunkan apa sih namanya? Panas itu sendiri kan? Itu enggak meningkatkan sifat thermalnya. Enggak, bukan untuk apa sih namanya? Menurunkan, kan ini kan yang saya baca kan titik panasnya kan berkurang nih dari 47,20 derajat menjadi 43. Itu memang fungsi khususnya untuk menurunkan atau gimana, Pung? Ya kalau di sini sih semestinya sih kalau hasil dari penulisan jurnalnya sih iya seperti itu menurunkannya. Jadi untuk penambahannya itu emang maksimal di angka 1% atau gimana, Pung? Kalau bukan ya bisa aja penambahnya bisa itu kan tadi kan yang buat percobaan atau simulasi itu kan ada beberapa tuh konsentrasi tuh ada 6 atau berapa gitu kan. Cuman istilahnya bukan ini cuma dimisalkan doang. Kalau Misalkan. kalau setiap berubah itu semestinya ada perubahan seperti itu. Entah turun atau naik. Semestinya kan kalau ada kadang penambahan konsentrasi kan mesti ada perubahan di grafiknya. Jadi pertanyaan gimana dia? Itu tadi sekalian nanya sih. Enggak kan tadi kan mau nanya sebenarnya maksimal apa sih namanya penambahan nanonya itu berapa agar apa sih namanya transformatornya itu bekerja dengan baik. Itu tadi 1%. Itu kan katanya simulasi, cuma kalau emang Ya. belum Hasil ada hasil simulasi apa sih? belum ada hasilnya. Ya, ya. Itu aja sih. Belum ada jawaban juga kan. Belum ada penelitian lebih lanjut. Belum sih, yang gue cari juga belum ada. Oke, oke. Itu aja sih, Bung. Kasih, Bung. Ya. Yang lain masuk konversi energi, kalian bakal buat simulasi tapi pakai analisis. Ini tahu perbandingan antara nama dan Ya. Perkenalkan, nama saya Harif Fajar, NIM 1710311043. Jadi di sini kan ada hasil dari pembahasan ya. Nah, itu tuh yang grafik yang terakhir kan dapat tuh hasilnya ya. Meningkatnya konsentrasi Pi juga menyebabkan meningkatnya nilai viskositas kinematiknya naik kan. Nah, itu apa hubungannya kenapa bisa naik juga nilai viskositasnya gitu? Kasih. Oke, hubungan Viskositas sama konsentrasi. Terima kasih, Pung.
Ya, oke. Tabung dulu ya. Ada lagi teman-teman? Oke, oke, Pung. Terima kasih, Pung. Yuk. Jadi dari kelompok 9, apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kalian kurang mengerti, bisa bertanya aja pada lain waktu. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Waalaikumsalam. Betul. kelompok selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kami dari kelompok apa ya? 67, berapa sih? 6 ingin mempresentasikan tentang jurnal yaitu Heat Transfer Phenomena of Gaseous Carbon Forms. Dengan anggota saya Kresna Jaya Dirgantara dengan NIM 18103 11083. Selanjutnya ada Haris Rifki Setiawan dengan NIM 18 103 11080. Dan saya Muhammad Isyadi Jaya dengan NIM 18 10 311 087. Lanjut aja ya. Siapa nih? Gue dulu ya. Oke. Jadi tujuan dari penelitian ini itu sebenarnya adalah untuk menentukan dan menggambarkan hubungan antara parameter morfologis dari karbon foam itu sendiri atau busa karbon kaca itu dan karakteristik transportnya. Penelitian ini dilakukan pada busa RVC atau Viticius Carbon Reticulated dengan kepadatan setiap pori yang berbeda-beda. Nah, hanya didasarkan pada morfologi busa itu sendiri, menggunakan model teoritis atau teori untuk aliran laminar dan sifat perpindahan panas yang ditentukan dengan suatu akurasi. Di antara bermacam-macam bahan karbon, busa RVC ini nampaknya terlihat sangat menarik karena metode yang paling penting dari pembuatannya adalah karbonasi template. Metode produksi busa karbon yang dilaporkan pertama adalah thermosetting, karbonisasi dari busa polimer organik melalui perlakuan panas sederhana. Metode ini ditingkatkan selama bertahun-tahun dan masih digunakan sampai sekarang, memungkinkan kontrol struktur pori. Dengan demikian, porositas dan kerapatan dengan pilihan cetakan busa polimer dari struktur yang diinginkan. Misalnya busa poliuretan. Setelah ini ada contoh dari busa poliuretan itu sendiri. Ini contoh dari busanya. Lanjut. Busa RVC ini memiliki banyak fitur. Itu fitur berguna, yaitu seperti konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, kepadatan rendah dan ekspansi termal, ketahanan yang sangat baik terhadap banyak media korosif, suhu operasinya juga tinggi hingga 3.500 derajat Celcius dalam lingkungan lembab, sangat porositas tinggi dan luas permukaan spesifik yang besar. Oleh karena itu, busa ini telah dipelajari secara intensif selama bertahun-tahun sebagai elektroda 3 dimensi dalam proses elektrokimia dan baterai. Sebagai adsorber dalam aplikasi seperti 130 derajat Celcius radioaktif dan sebagai pendukung untuk partikel TiO2 fotokatalitik, RVC ini dapat digunakan sebagai peredam energi atau filter suhu tinggi untuk logam cair sebelum casting. Busa ini juga dipertimbangkan untuk aplikasi medis yang berbeda, seperti konstruksi untuk rekayasa jaringan dan untuk ekspansi sel ex vivo. Selain itu, permukaan busa karbon dapat dimodifikasi dengan berbagai pelapis. Sebagai contoh, pelapis logam seperti Cu dapat secara signifikan meningkatkan sifat mekanik dan thermal dari busa karbon. Lanjut, guys. Nah, ini contoh mikrograf dari SEM dari sampel RVC 100. Satu itu dia ada blower, yang kedua itu ada flow meter, ketiga ada thermocouple, keempat ada electric power generation system, yang kelima itu sampelnya, yang keenam itu ada reaktornya. Lanjut, guys.
Nah, ini karakteristik gesekan juga penting untuk desain dan implementasi proses yang benar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan dan menggambarkan sifat transportasi panas busa RVC. Nah, telah ditemukan juga bahwa aliran laminar yang berkembang dalam saluran kapiler pendek adalah perkiraan yang baik dari fenomena aliran dan transportasi yang terjadi dalam busa padat. Oleh karena itu, percobaan ini dimaksudkan juga untuk menggambarkan intensitas pengangkutan panas berdasarkan hasil eksperimen dan solusi teoritis yang dikembangkan untuk aliran laminar. Lanjut. Selanjutnya, Sekarang selanjutnya ada material dan metode. Jadi kita akan membahas karakteristik dari material dan koefisien transportasi. Jadi karakteristiknya tuh busa yang diteliti oleh retikulat citrus karbon atau RVC, disebut RVC, busa dengan kepadatan pori 30, 80, dan 100 ppi atau pori per inci, masing-masing sesuai dengan spesifikasi produsen. Contoh gambar FVC 100 busa ditunjukkan pada gambar 1. Gambar yang tadi tuh yang ini, yang gambar yang KA yang ada sel, window, dan strut itu adalah gambar dari RVC 100, busa RVC 100. Lalu parameter morfologis ditentukan menggunakan X-ray mikrotomografi atau mikrotomografi dilengkapi dengan perangkat lunak rekonstruksi. Rendahnya massa atom karbon beberapa kesulitan dalam memperoleh gambar tinggi. Jadi sinar X-ray 40 keV digunakan tanpa filter. Terus selain itu metode mikroskop optik diterapkan mengidentifikasi sel, jendela, dan penyangga dan mengukur diameternya. Jadi terus pengukuran dilakukan setidaknya untuk 100 sel, jendela, dan penyangga. Ya tadi gambarnya juga bisa dilihat ya di gambar yang tadi yang gambar 1A. Kenapa 100 sel dan jendela dan penyangganya. Terus jadi itu untuk setiap busa yang diuji. Nih gambar yang tadi nih. Itu yang jadi itu pengukuran itu dilakukan setidaknya untuk 100 sel. Jadi ini ada sel nih yang di kursor kelihatan enggak ya? Di sel, terus ada window atau jendela dan penyangganya yang setiap busa yang diuji. Selanjutnya ada koefisien transportasi. Jadi eksperimen perpindahan panas dilakukan menggunakan reaktor penampang persegi. Bisa dilihat tadi gambar 1B. Nah, ini gambarnya nih seperti ini. Sampel busa adalah cocok dengan penampang reaktor dalam 30 sampai 45 mm dan ketebalan sampai 5 mm atau 25 mm. Karbon busa adalah konduktor yang lebih baik, jadi dipanaskan menggunakan arus listrik hingga sampai 5,5 ampere mengalir langsung melalui busa kerangka. Suhu permukaan busa mengalir gas udara, jadi gasnya udara sekitar 22 derajat Celcius temperatur. Diukur menggunakan 12 termokapel kecil, disisipkan ke busa menggunakan lem pengantar panas khusus. Jadi aliran udara mengalir dari boiler melalui totameter
gas ke reaktor diubah dalam kisaran W 0,3, W-nya tuh 0,3 sampai 15,3 meter per second. Selanjutnya ada hasil penelitiannya. Microcity mengungkapkan beberapa informasi yang dapat dinilai sebagai tidak relevan dari sudut pandang atau bahkan salah. Oleh karena itu, gambar microcity binaris menggunakan perangkat lunak dan didukung oleh erosi, produksi, dilatasi, kemudian penentuan porositas hidrodinamik di fraksi kosong tersedia untuk aliran dan luas permukaan spesifik yang tersedia. Misalkan dalam hal katalitik aktif deposisi lapisan. Jadi terus hasilnya dimensi sel, jendela, dan penyangga diperoleh menggunakan mikroskop optik. Jadi itu disajikan dalam tabel tuh. Jadi sel diameter RVC 30 0,58, RVC 80 0,58, RVC 100 0,56. Nah, itu yang diperoleh ya dari menggunakan mikroskop optik, ke bawahnya juga. Terus selanjutnya Perpindahan panas. Berikutnya ada perpindahan panas. Hasil perpindahan panas disajikan pada gambar 2. Itu sebagai angka Nusselt versus angka Reynolds. Karena struktur busanya berbeda secara signifikan, bilangan tanpa dimensi secara konsekuen ditentukan dengan diameter hidrolik dH. Untuk hubungan ini, ketika kedua nomor tanpa dimensi didefinisikan dengan diameter spesifik yang sama, di D sama dengan DH. Hasilnya diperoleh untuk RVC 30, 80, dan RVC 100. Itu sangat dekat. Berdasarkan hasil percobaan, persamaan korelasi untuk RVC 30, 80, dan 100 bisa dikembangkan dan diperoleh. Next. Next, guys. Nah, diperoleh rumus ini. NU DH sama dengan 3,25 tambah 0,12 dikali L pangkat min 0,672. Dengan asumsi model diameter saluran sama dengan yang di hidrolik. ID sama dengan DH dan panjang sama dengan penyangga diameter. L-nya itu sama dengan S. Nah, persamaan korelasi menggambarkan eksperimental angka NU dengan kesalahan rata-rata EY sama dengan 11,7% dan standar deviasi ST yaitu 9%. Nah, ini gambar 3. Nomor NU versus panjang saluran tanpa dimensi L. Next. Next look. Next, guys. Seperti yang ditemukan untuk busa padat, transportasi busa RVC dapat dimodalkan menggunakan pengembangan pendekatan aliran laminar, yaitu aliran laminar dalam kapiler pendek saluran. Oleh karena itu, perpindahan panas juga dapat dijelaskan oleh solusi teoritis yang disajikan oleh Churchill dan Ozo untuk saluran kapiler sirkuler pendek. Nah, ini dari yang si Churchill itu dapat rumus ini. Namun persamaan ini melebihkan eksperimen hasil yang diperoleh untuk RVC 30, 80, dan 100. Terutama untuk nilai L-nya itu tinggi seperti yang disajikan pada gambar 4. Yang tadi kita lihat. Oleh karena itu, solusi teoritis dari Churchill dan Ozo
dikoreksi berdasarkan hasil eksperimen maka diperoleh untuk RVC 30, 80, dan 100, yaitu nah, hasilnya ini setelah dikoreksi oleh si Churchill dan Ozo. Untuk D sama dengan DH dan L-nya itu sama dengan DS. Nah, menjelaskan eksperimen memperoleh angka Nusselt dengan akurasi EY sama dengan 15,3%. Nah, faktor koreksi serupa juga diusulkan untuk kawat kasa. Kesimpulannya, berdasarkan database yang dibuat, hubungan antara morfologi busa dan karakteristik perpindahan panasnya diperiksa berdasarkan teori. Itu terbukti aliran laminar yang berkembang dalam saluran kapiler pendek adalah sebuah perkiraan yang baik dari aliran dan perpindahan panas yang terjadi di busa RVC. Namun model teoritis memberikan beberapa koreksi hanya berdasarkan pada parameter-parameter morfologi busa. Oke. Terima kasih yang telah menyaksikan presentasi kami. Ada pertanyaan? Selanjutnya sesi tanya jawab.